Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fiksan dari kelas manajemen C dengan NIM 2309 0350 2041 dengan nomor urut 33. Baik, di sini saya mengambil pembahasan dari bab 6, yaitu peramalan dan perencanaan keuangan. Kali ini di mana kita akan membahas tentang manajemen proyek. Apakah Anda pernah mendengar istilah manajemen proyek? Mungkin Anda pernah mendengar tentang di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Manajemen proyek adalah salah satu aspek penting dalam dunia bisnis dan organisasi karena memungkinkan kita untuk mengelola dan menyelesaikan proyek secara efisien dan efektif. Dan manajemen proyek mencakup berbagai disiplin ilmu yang membantu organisasi mencapai tujuan spesifik dalam waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Sebagai contoh, bayangkan jika Anda memiliki proyek sebesar seperti membangun sebuah jembatan, meluncurkan produk baru, atau mengimplementasikan sistem teknologi informasi baru di perusahaan Anda. Tanpa pendekatan yang terstruktur dan metodologis, proyek-proyek ini bisa dengan mudah gagal atau mengalami over budget dan keterlambatan waktu. Dalam video ini, tujuan kita adalah memberikan pemahaman mendasar tentang konsep-konsep utama dalam manajemen proyek, tahap-tahapnya, metode yang digunakan, serta peran dan tanggung jawab seorang manajer proyek. Kami akan menjelaskan sebagai berbagai tahap yang harus dilalui dalam siklus hidup proyek. Mulai dari inisiasi, kami akan menjelaskan berbagai tahapan yang harus dilalui dalam siklus hidup proyek, mulai dari inisiasi hingga penutupan. Selain itu, kita juga akan membahas berbagai metode manajemen proyek seperti Waterfall, Agile, dan Scrum, serta alat-alat yang digunakan seperti Gantt chart, dan per chart. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita lihat mengapa manajemen proyek itu penting. Proyek adalah cara yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategis mereka. Misalnya, perusahaan instruksi menggunakan proyek untuk membangun gedung-gedung baru, perusahaan teknologi mengembangkan perangkat lunak melalui dari proyek, dan perusahaan manufaktur memperkenalkan produk baru ke pasar dengan menggunakan pendekatan proyek. Manajemen proyek membantu memastikan bahwa semua ini dilakukan dengan cara yang terstruktur, terencana, dan terkendali. Dengan manajemen proyek yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, mengelola anggaran dengan lebih baik, dan memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi, baik Anda manajer proyek berpengalaman atau seorang yang baru saja memulai pelajaran tentang manajemen proyek, video ini akan memberikan wawasan yang berguna dan praktis. Mari kita mulai dengan memahami definisi, dan konsep dasar manajemen proyek. Sebelum kita masuk ke siklus hidup proyek yang lebih detail, pastikan untuk menyimak setiap bagian karena setiap tahap dalam siklus hidup proyek sangat penting untuk keberhasilan keseluruhan proyek. Konsep dasar manajemen proyek. Pertama-tama, mari kita bahas apa sih itu manajemen proyek secara sederhana. Manajemen proyek adalah proses pengelolaan sumber daya dan aktivitas mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa elemen kunci dari manajemen proyek meliputi seperti tujuan proyek,
apa yang ingin dicapai, ruang lingkup proyek, apa saja yang termasuk dalam proyek ini atau proyek itu, anggaran, berapa biaya yang diperlukan, jadwal, dan kapan proyek ini harus selesai. Contoh sederhana, jika kita ingin membangun sebuah jembatan, kita harus menetapkan tujuan, misalnya jembatan yang aman dan efisien, ruang lingkup, jenis jembatan yang panjang dan bahan, anggaran, berapa banyak uang yang dibutuhkan, dan jadwal, kapan harus selesai. Siklus hidup proyek. Manajemen proyek terdiri dari beberapa tahapan yang dikenal sebagai siklus hidup proyek. Tahap-tahapan ini meliputi seperti inisiasi, identifikasi kebutuhan. Di sini kita mengenal adanya kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Misalnya, jembatan lama sudah tidak aman sehingga perlu dibangun jembatan baru. Analisis kelayakan. Melakukan studi kelayakan untuk memastikan bahwa proyek layak dijalankan. Analisis ini meliputi aspek teknis, ekonomi, hukum, dan lingkungan. Pembentukan tim proyek, menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam proyek dan mendefinisikan peran serta tanggung jawab masing-masing anggota tim. Dokumen proyek, membuat dokumen inisiasi proyek yang berisi tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan awal proyek. 2. Perencanaan. Pengembangan rencana proyek, membuat rencana detail yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, dan risiko. Alokasi sumber daya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan termasuk tenaga kerja, peralatan, dan analisis risiko, mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut. 3. Pelaksanaan. Yang pertama, implementasi rencana, menjalankan rencana yang telah disusun termasuk koordinasi tim, pengadaan sumber daya, dan pelaksanaan aktivitas proyek. Nah, yang kedua ada manajemen tim, mengarahkan dan mengelola tim proyek agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, pengendalian kualitas, memastikan bahwa hasil kerja memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang keempat ada komunikasi, mengkomunikasikan perkembangan proyek kepada semua pemangku kepentingan. Yang next 4. Pemantauan dan pengendalian. Poin pertama ada pengukuran kinerja, pemantauan kinerja proyek dengan membandingkan kemajuan aktual dengan rencana, menggunakan rumus earned value, manajemen EVM. Yang poin kedua ada planet value, nilai pekerjaan yang direncanakan untuk menyelesaikan pada waktu yang tertentu. Yang poin ketiga ada earned value, nilai pekerjaan yang benar-benar diselesaikan pada waktu tertentu. Poin keempat ada actual cost, biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk pekerjaan yang diselesaikan pada waktu yang tertentu. Poin selanjutnya, poin ke-5, Cost Performance Index atau CPI, if and atau AC, Schedule Performance Index, CPI, EV atau VV. Poin selanjutnya, pengelolaan risiko, mengelola risiko yang muncul
dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Penyesuaian rencana. Poin selanjutnya, penyesuaian rencana, melakukan penyesuaian terhadap rencana proyek jika ada perubahan yang signifikan. Yang kelima, ada penutup. Poin pertama ada penyelesaian pekerjaan, memastikan semua pekerjaan telah selesai sesuai dengan proyek ruang lingkup proyek. Yang poin kedua ada evaluasi proyek, mengevaluasi hasil proyek dan proses yang telah dilakukan untuk mengambil pelajaran bagi proyek yang di masa mendatang. Yang poin ketiga ada dokumentasi, menyusun dokumentasi akhir proyek yang berisi laporan akhir, dokumentasi teknis, dan catatan pembelajaran. Poin kelima, penyerahan proyek, menyerahkan hasil proyek kepada klien atau pemilik proyek yang menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Nah, sekarang kita berpindah ke metode dan alat manajemen proyek. Ada berbagai metode yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Di antaranya seperti waterfall, metode tradisional yang dimana setiap tahap dilakukan secara berurutan. Agile, metode yang lebih fleksibel dan iteratif, sering digunakan dalam proyek teknologi. Ya, seperti itulah. Yang ketiga ada Scrum, subset dari Agile yang berfokus pada pengiriman produk dalam literasi pendek yang disebut dengan sprint. Ya, sprints. Untuk membantu dalam manajemen proyek, kita juga menggunakan berbagai alat seperti Gantt chart. Nah, fungsinya mengevaluasikan jadwal proyek dalam bentuk diagram batang. Ya, diagram batang. Yang kedua, penggunaan, menunjukkan durasi setiap aktivitas yang ketergantungan antar aktivitas. Contoh dari Gantt chart adalah aktivitas A 1 sampai 10 Januari, aktivitas B 11 sampai 20 Januari. Tergantung pada penyelesaian aktivitas A. Per chart, fungsinya menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antar tugas dalam proyek. Cara penggunaannya adalah menentukan jalur kritis, mengidentifikasi tugas yang harus diselesaikan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan proyek. Rumusnya adalah expect time atau TE. Optimistic time tambah 4x, most likely time plus time tambah facility time atau 6 bagi 6. Work breakdown, structure, BBS, fungsi menguraikan proyek menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Ya, seperti itu. Penggunaannya dengan cara membantu dalam alokasi sumber daya dan penjadwalan. Adapun juga contoh WBS, yaitu proyek membangun jembatan fase 1, perencanaan fase 2, desain fase 3, konstruksi fase 4, pengujian. Software manajemen proyek, contohnya Microsoft Project, Trello, Asana. Fungsinya biasanya membantu dalam perencanaan, pelacakan dan pengelolaan proyek secara keseluruhan. Fitur umum dan yang ada di sini
adalah biasanya penjadwalan tugas, alokasi sumber daya, pelacakan kemajuan, kolaborasi tim. Ya, misalnya peran dan tanggung jawab peran dan tanggung jawab manajer proyek. Manajer proyek memiliki peran penting dalam memastikan proyek berjalan lancar, seperti keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer proyek meliputi komunikasi, mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Yang kedua ada negosiasi, mengatasi konflik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang ketiga ada pemecahan masalah, menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek, seperti itu. Ya. Yang berikutnya ada kepemimpinan, memimpin tim dan memastikan semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Tanggung jawab utama manajer proyek. Tanggung jawab utama manajer proyek mencangkup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek. Mereka harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, sesuai anggaran, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ya, gitu. Adapun juga studi kasusnya dari sini adalah sebagai contoh. Mari kita lihat studi kasus implementasi sistem ERP. Ya, ERP di sebuah perusahaan. Proyek ini dimulai dengan inisiasi, di mana kebutuhan akan sistem ERP diidentifikasi. Selanjutnya, perencanaan dilakukan dengan menyusun jadwal dan anggaran serta menentukan tim proyek. Seperti itu. Dalam tahap pelaksanaan, sistem ERP diimplementasikan sesuai rencana. Selama proyek ini, manajer proyek melakukan pemantauan dan melakukan pengendalian untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Akhirnya proyek ditutup dengan evaluasi hasil dan dokumentasi. Hasil dari proyek ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya melalui implementasi sistem ERP. Yang terakhir ada penutup. Demikianlah pembahasan kita tentang manajemen proyek. Kita telah membahas definisi dan konsep dasar manajemen proyek, siklus hidup proyek, metode dan alat-alat yang digunakan, serta peran dan tanggung jawab manajer proyek. Baik, jangan lupa untuk menerapkan konsep ini dalam proyek. Anda sendiri untuk mencapai konsep-konsep ini dalam proyek Anda sendiri untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa di
next video.